Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian semuanya. Balik lagi di saya punya channel Muhammad Riko Setiawan. Kali ini memasuki hari ke-6 karantina. Hari ke-6 ya, 9, 30, 31, 1, 2, 3. Ya, hari ke-6. Seperti yang kemarin, saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Di hari kelima karantina kemarin aku cerita terakhir waktu aku kerja di Gramedia, kemudian dapat ujian kecelakaan, kaki patah, terus pulang ke Lampung. Nah oke, tak perlu berlama-lama lagi, saya langsung akan mulai ceritanya. Dan ini termasuk tahapan cerita saya yang lumayan seru ini ya. Jadi teman-teman semuanya, waktu itu aku kecelakaannya tuh 2 November ya kan. 2 November, terus aku di Jakarta Barat di Cimande itu dirawat di pengobatan tradisional itu 5 hari. 5 hari. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tanggal 7 itu aku dijemput. Tanggal 7 itu, tanggal 6 bapakku sama omku sudah sampai di Jakarta. Kemudian tanggal 7-nya aku dibawa pulang. Dibawa pulang ke Lampung pakai mobil ya kan. Nah terus aku diangkat, dimasukkanlah ke dalam mobil itu. Di bagian belakang itu dikasih kasur, jadi saya bisa tiduran di dalam kasur itu. Pulang, singkat cerita, pulang waktu itu sore. Singkat cerita sampai rumah itu subuh atau pagi lah, sampai rumah itu jam 6 pagi lah, jam 6 pagi. Kemudian begitu saya sampai rumah itu, tetangga-tetangga dekat yang lihat itu langsung merapat semua, karena kan tahu kan kalau saya kecelakaan, terus orang tua saya jemput itu. Terus saya diangkat sama tetangga, sama bapak saya diangkat ke rumah. Nah, sampai dalam rumah itu, kemudian pertama kali yang megang saya itu orang-orang kampung saya aja, orang kampung saya aja, perempuan yang biasa pijat, tapi biasa pijat biasa kan, dipijat itu paling yang pertama datang dipijat lah sekali. Nah lepas itu dapat informasi bahwasanya ada ahli tulang di kampung sebelah itu yang pernah mijet tetangga saya gitu. Tetangga saya kakinya itu patah, dipijit sembuh. Nah akhirnya dipanggil lah orang itu, tapi saya nggak bisa dibawa ke sana karena kondisi saya kan. Akhirnya bapak itu yang datang ke sini kan, datang ke rumah saya. Pertama kali dipijat itu, wah luar biasa. Itu ibu saya sampai lari itu keluar dari rumah karena nggak siap mendengar jeritan saya karena saking sakit ya. Jadi waktu dipijat itu diurut, dibenerin tulangnya dibenerin. Kemudian kaki saya ini dari paha sini sampai sini diperban, dibungkus panjang begini. Nah sekali diurut kan, terus suruh dikasih istirahat aja, biarin aja dulu tulangnya biar agak nyambung dulu. Kemudian keduanya dipanggil lagi setelah seminggu atau 2 minggu, dipanggil lagi bapak itu, datang lagi ke rumah, mijit lagi, masih proses lagi kan, udah pulang kan. Pokoknya udah cuman dilurusin aja, dibenerin lah. Kira-kira dia datang itu cuman ngelurusin posisi tulangnya bagaimana, kemudian sejajar kakinya harus sama supaya nggak pincang gitu kan. Nah kemudian baru 2 kali datang ke rumah, bapaknya itu meninggal dunia. Akhirnya ya wis kan, waktu itu nggak cari orang lagi, ya udah biarin aja kaki gue ini kan. Akhirnya jalanlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masuk 3 bulan kok kaki saya ini kecil, berubah jadi kecil banget. Jadi kaki saya yang kiri ini sama kaki saya yang kanan ini itu ukurannya beda. Yang ini tuh ukurannya tuh kecil. Terus saya itu berdiri tuh nggak bisa saya nahan pakai kaki kiri ini. Pokoknya kecil terus sakit kan. Kalau aku berdiri gitu, langsung nggak kuat kan. Nah akhirnya aku jalan kemana-mana pakai tongkat. Itu masuk bulan keempat aku kemana-mana pakai tongkat itu.
Aku udah main ke rumah temanku pakai tongkat, tapi dibonceng motor ya. Kemudian aku main ke tempat teman pakai tongkat. Nah, singkat cerita teman-teman, waktu itu aku main ke rumah temanku di beda kabupaten ya, lumayan jauh lah ya, 1 jam dari rumah. Naik motor, aku dibonceng temanku, aku bawa tongkat, main lah sampai sana. Pas sampai perjalanan itu tiba-tiba dari belakang ada laki-laki sekitar umur 30-an lah atau 35 lah, ngejar saya terus saya diberhentiin. Ditanya, dia ngelihat saya bawa tongkat kan, ditanya, "Mas, kakinya kenapa?" katanya. Saya bilang, "Kaki saya patah," saya bilang, "kan bekas patah, belum sembuh." Dia langsung bilang begini, bapaknya mas-masnya ini tadi, "Mas, bawa aja ke gedung RAM tempatnya Mbah Yani," katanya. Dia langsung nunjukin, "Nih kaki aku nih," katanya. Kaki aku ini remuk, tulangnya sampai keluar. Dipegang Mbah Yani itu langsung sembuh, sekarang udah bisa jalan nih katanya. Wah, aku langsung, "Di mana?" "Pokoknya gedung RAM Mbah Yani, semua orang kenal," katanya. "Oke, makasih Mas infonya," saya bilang. Saya lanjutkan perjalanan main tempat temanku. Nah, selepas main tempat temanku aku balik sampai rumah aku keinget terus, kepikiran terus Mbah Yani gitu orang. Akhirnya aku coba cari informasi. Ada aku teman di Mesuji kan. Aku kontak, "Apa benar di daerah gedung RAM ada yang namanya Mbah Yani?" saya bilang. Tukang pijit, ahli pijit. Katanya, "Iya ada." "Kenapa?" "Oh ya udah, makasih infonya, aku mau coba cari informasi, mau ke sana, saya mau berobat," saya bilang gitu. "Oke." Nah, akhirnya hari Senin itu aku berangkat ke sana bersama dengan temanku namanya Henry Yulianto. Pakai motor, aku dibonceng pakai tongkat, jauh. Perjalanan naik motor itu kurang lebih 2 jam lewat lintas jalan arah Palembang. Kami ke sana, sampai di sana masih ada orang berobat dan aku masuklah, orang Bali itu kan, bayar itu orang Bali. Sampai sana aku bilang, "Kenapa?" katanya. "Mbah, kakiku ini gimana Mbah?" saya bilang. "Oh, nggak sembuh, kaki bekas patah." Mbah Yani langsung megang paha saya yang kaki patah. Dari aja, beliau langsung bilang gini, "Waduh, wis tuwek iki jane." Maksudnya tuh udah tua, kakiku udah tua tuh artinya karena udah 4 bulan tuh tulangnya udah nyambungnya udah kuat. Tetapi ternyata tulang pahaku ini yang tadinya patah begini, nyambungnya tuh begini tuh. Nyambungnya begini nih. Nih begini ya. Kalau nyambung begini berarti tulangnya nggak gandeng begini kan, begini berarti sumsumnya tidak jalan, sumsumnya mati di sini, nggak ke bawah kan. Makanya kakiku kering karena nggak ada asupan sumsum masuk dan mengecil gitu. Dan ini kata Mbak Yani, kalau nggak dibenerin selamanya kamu nggak bakal bisa jalan tanpa bantuan tongkat. Lah kenapa? Kalau posisi tulang begini berarti kekuatannya yang ngopang kakiku kamu ini cuman daging sama kulit, tulang enggak katanya. Benar juga sih bilang kan. Wah, alhamdulillah aku ketemu sama beliau. Akhirnya bapak bilang gini mbahnya, "Ya udah, hari Rabu datang ke sini," katanya. "Oke Mbah," saya bilang. Udah saya pulang, aku bilang ke bapak kan. Waktu itu kan hari Senin, aku bilang, "Bapak, hari Rabu ke tempat Mbah Yani, suruh ke sana." Tapi sebelum ke sana aku udah dikasih tahu Mbah Yani, "Nanti kamu harus siap-siap," katanya. "Kenapa Mbah?" "Paha kamu, tulangnya ini bakalan aku patahin lagi," katanya. "Dan ini nggak dibius ya, siap-siap," katanya. Wah, ya udah ngebayangin kan. Tapi ya wis lah, demi kaki bisa sembuh, bisa jalan lagi sih bilang gitu. Nah, singkat cerita, hari Rabu pagi lagi-lagi sama omku diantar pakai mobilnya omku kan. Hari Rabu pagi itu disiapkanlah kasur di dalam mobil itu kan, untuk saya nanti kalau habis berobat siapa tahu nggak bisa jalan, tidur lagi kan gitu kan. Akhirnya aku berangkat ke gedung RAM itu berlima, bapakku, omku, aku, terus kedua sahabatku Sukoco dan Henry Yulianto, 5 orang. Nah, sampainya tempat Mbah Yani sana, langsung udah siap kata Mbah Yani, udah. Nah, teman-teman, satu yang teman-teman perlu ketahui, subuh, setelah sholat subuh itu sebelum berangkat ya, sholat subuh, aku selepas sholat subuh tuh berdoa sama Allah bahwasanya aku tahu bahwasanya tulangku mau dipatahkan lagi dan itu pasti sakit karena nggak dibius gitu loh. Udah pasti luar biasa sakitnya, aku udah bisa bayangin kan. Tapi karena aku pengen sembuh, akhirnya aku berdoa, "Ya Allah, saya ingin sembuh," saya bilang kan. "Saya pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah." Saya bilang begitu kak, berdoa ke Allah tuh, "Pasrahkan semua kepadamu, mau sakit mau gimana ceritanya, aku siap, aku serahkan semua kepadamu ya Allah."
Amin. Udah begitu saya doa aku. Ikhlas aku, udah ikhlas pokoknya. Akhirnya sepanjang jalan itu aku zikir lah, sambil zikir dalam hati dengan zikir karena mau menghadapi ngeri juga kan dipatahin kan. Nah, sampai tempat Mbah Yani ditanya, "Udah siap?" katanya. "Sudah," saya bilang. Mbah Yani langsung ke belakang, udah nyiapin bambu. Jadi bambu itu ada berapa bambu lah, bambu itu buat ngekip paha saya itu. Ini paha dikip bambu itu loh. Bambu pendek segini, jadi cuma paha, nggak lewat lutut, paha ke paha aja, cuma segini lah. Nah, bambu dianyam itu kan di tali rapiah, jaraknya segini lah, jaraknya antara bambu tuh. Ini bambu, muter ke pahaku itu buat ngekip itu. Udah siap. Ini Mbah Yani luar biasa orang. Sebelum menerit tulang aku, beliau masuk ke kamar. Beliau masuk ke kamar itu punya kaca penggala kayak di film-film Mak Lampir itu, kaca penggala. Katanya beliau itu di kaca penggala dalam kamar itu ngelihat bentuk tulang aku bagaimana. Udah dilihat, oke. Nah, ceritanya tulangku ini mau dipatahin. Aku sudah geletak tidur kan. Aku udah ikhlas lah ya, udah tidur aja. Tiba-tiba Mbah Yani patahin tulang pahaku, dipukul, dak, nggak mau patah. Akhirnya diambilin balokan besar. Jadi ini pahaku nih ya, balokannya ditaruh di sini, balokan nih taruh di sini, diganjal, kakiku diganjal gini, kemudian dipukul-pukul lagi, pahaku itu nggak patah. Wah, angel katanya, susah karena udah tua tulangnya. Akhirnya apa teman-teman? Di kakinya Mbah Yani digini ini, pahaku dipegang, dipancal gini, ditendang, dak, baru patah. Kakiku patah kan, cek, patah nih, cek, tarik, dilurusin gini. Setelah udah dilurusin gini, kaki saya ukurannya udah sama, dibungkus bambu tadi, udah diikat semua, udah selesai. Suruh berdiri aku, berdiri katanya. Udah, kaget aku, sudah selesai teman-teman. Sedikit pun aku nggak ngerasain namanya sakit itu, beneran. Padahal aku itu waktu dipatahin kaki itu, aku tuh seolah-olah tuh kayak sakit, gitu kan, gini kan. Sampai temanku tuh megangin aku, bapakku megangin aku, sama temanku di video. Dalam video itu memang terlihatnya aku kayak kesakitan, tapi aku nggak ngerasain sakit apa-apa, gitu loh. Nah, ini anehnya. Nah, kemudian setelah aku udah bisa berdiri, udah berdiri nih, aku berangkat itu teman-teman, bawa tongkat gua ya kan, siap-siap kasur kalau nanti nggak bisa pakai tongkat lagi kan. Ternyata setelah dipatahin Mbah Yani ini, aku justru jalan pakai tongkat satu. Nah, akhirnya Mbah Yani bilang, nanti setelah 9 hari bolehlah kamu buka bambunya gitu kan. Bambunya apa nanti, terus kakinya dikasih beras kencur dikit-dikit biar lemes, biar nggak kaku, biar enak ditekuk lagi kan. Oke. Nah, cerita kami pamit sama nggak pamit sih. Salah satu syarat berobat tempatnya Mbah Yani itu, ketika kita pulang kita nggak boleh pamitan. Memang terkesan nggak sopan ya. Mungkin kalau ada tamu ngelihat kita nggak pamit, mungkin ini orang nggak sopan katanya. Tapi memang itu syaratnya gitu loh. Jadi kami pulang itu asal pulang aja satu-satu, pergi nggak pamitan, pergi langsung pergi, udah pergi. Nah, selepas itu aku pulang duduk di kursi tengah itu kan, udah begini bawa tongkat satu kan. Sampai rumah aku istirahat, alhamdulillah. Nah, ceritanya teman-teman, masuk di hari ke-9 itulah, itu bambu aku lepas teman-teman. Itu posisi kakiku tuh bisa jajar gini nih, nggak panjang sebelah, bisa dibilang kembali pulih lagi lah. Hari ke-9 itu aku lepas bambunya, kemudian aku mulailah pagi-pagi itu keluar pakai tongkat itu kan, jalan kaki pelan-pelan pakai tongkat nyari udara segar. Gak taunya aku teledor teman-teman. Justru aku dengan melepas dan aku keluar itu, tulangnya yang baru umur 9 hari, belum tua tadi, belum kuat nopang badan, akhirnya bengkong. Karena tulangnya bengkong, kakiku panjang sebelah, akhirnya pincang, sampai sekarang pincang gitu. Nah, setelah sudah 7 bulan, setelah 7 bulanan itulah, bukan 7 bulan lah,
Masuk 5 bulan 6 bulan itu aku udah nggak pakai tongkat jalan, tapi pincang kan jalannya, pelan-pelan gitu, pincang jalannya. 7 bulan itu ceritanya teman-teman, aku udah memutuskan merantau lagi ke Jakarta. Nah ini masa-masa sulit teman-teman. Sebelum aku ke Jakarta itu aku mamaku pun bilang, ibuku bilang begini kan, udah Riko katanya kan, nggak usah merantau lagi katanya ibu kan, di rumah aja katanya ibu. Sekarang ya aku maklumin lah, ibu ngelihat kondisiku udah cacat kan, kaki udah pincang gitu, pasti ibuku mikir nanti di Jakarta gimana, nyari kerja bisa nggak, perusahaan mana ada yang mau nerima orang pincang kan, pasti ibu mikirnya sampai ke situ. Aku maklumin, tapi di sisi lain aku di rumah mau ngapain? Orang tua aku bukan orang tua yang berada, mau kerja apa, kebun istilahnya nggak punya kan gitu loh, masa mau buruh gitu. Akhirnya waktu itu perang batin lah ya, antara tetap stay di rumah atau merantau lagi kan. Kemudian sampai aku tuh merancang rencana sama temenku, bagaimana kalau stay di rumah aja, terus aku coba nanam singkong, nyewa ladang, nanam singkong gitu kan. Tapi itu butuh dana juga, saya bilang kan, apa jualan bensin eceran itu butuh dana juga, artinya kan. Terus akhirnya saya pikir-pikir setelah melalui perenungan, banyak teman-teman yang masih support saya, termasuk manajer saya dulu yang di Gramedia, udah berangkat lagi lah katanya. Terus akhirnya setelah melalui perenungan, aku memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta. Karena apa? Saya pikir saya harus kembali ke Jakarta dalam keadaan lebih semangat dari saya pertama kali merantau ke Jakarta. Itu tekad saya harus balik ke Jakarta karena saya belum berhasil di Jakarta. Saya harus kembali ke Jakarta dan berhasil ya. Berangkat saya ke Jakarta itu, mau berangkat itu teman-teman nggak ada sanggup, itu sedih banget. Saya jual HP saya BlackBerry dibeli sama teman saya, kalau nggak salah laku 800.000. Orang tua saya nggak ngasih duit itu, nggak ada duit. Saya cuma pakai duit 800.000 itu. Terus malamnya itu saya dikasih duit sama teman saya namanya Mahmud, dikasih duit 150 buat ongkos gitu. Ya Allah, aku sebenarnya nggak terbiasa nerima kayak gitu ya, apalagi temen ya, sampai aku keluarin air mata lah. Tapi aku butuh duit ini gitu, aku butuh duit 150, sangat berharga di Jakarta. Nanti bilang saya terima akhirnya duit 150. Saya memutuskan berangkat ke Jakarta bersama sahabat saya Henry Wianto, dia juga mau merantau ke Jakarta nyari kerja. Sesampainya di Jakarta, kami udah mulai nyari kerja, ditolak teman saya. Baru seminggu di Jakarta udah nggak betah, akhirnya dia izin sama aku, pamitan mau berangkat ke Serang nyusul pamannya. Jadi temen gue itu berangkat ke Serang nyusul pamannya, atau sama pamannya dimasukkan ke pabrik sepatu, tapi di sana bayar. Kalau aku mau ikut, aku nggak punya duit. Akhirnya aku bertahan di Jakarta itu aku tinggalnya sama sahabatku Ujang yang masih tetap di Jakarta gitu kan. Akhirnya aku nyari kerja nggak dapet. Nah, singkat cerita, duit waktu itu tinggal 250 kalau nggak salah tuh. Terus saya bilang, waduh ini belum kerja gimana nih, duit tinggal segini. Akhirnya duit itu aku belikan gitar. Aku beli gitar tuh kalau nggak salah harganya 150. Aku beli gitar. Selepas aku udah ada gitar, aku mulailah main ke Grogol, di lampu merah Grogol situ kan. Banyak pengamen, aku ikut sana kan, kenalan sama pengamen. Akhirnya kenal sama pengamen, aku bawa gitar, akhirnya diizinkan ngamen. Akhirnya aku ada temen namanya Bang Bewok, dia pengamen juga tapi dia nggak bisa main gitar. Dia ngajak saya gitar berdua, dia ngajak saya ngamen, main di bis kota. Saya main gitar sambil nyanyi, dia main gini-gini aja. Bang Bewok itu udah punya anak istri kan. Saya ngamen itu di mobil, nggak tahu mobil patas-patas besar sama Kopaja Sleepy 88, Sleepy kali terus Kopaja 88. Ngamen itu kadang cuma dapat 2.000 perak bagi 2, dapat 1.000 bagi 2. Ada ngamen cuma berapa hari lah aku. Terus habis itu ada temen kos juga, anak perempuan tomboy, dia ngajak ngamen juga. Aku ngamen juga di Metro Mini sama perempuan ngamen.
Terus habis itu waktu itu ngamen, turun dari mobil mau jatuh aku kan, mau jatuh karena kan turun dalam keadaan mobil masih jalan, namanya pengamen kan bisa loncat. Aku loncat nggak bisa, kaki kan udah pincang kan, mau jatuh kan, ya Allah. Akhirnya waktu itu aku ngamen di Monas, sama temenku namanya Amin. Ngamen tek di sekitaran Monas, dapat duit berapa puluh ribu lah. Jam 10 malam tiba-tiba kami didatangin pengamen juga. Gitar kami disita, kami dianggap mengganggu markasnya. Itu markas dia bikin pengamen di situ kan. Kami udah bikin ulah gitu kan. Akhirnya saya kejar sama teman saya, ternyata dia datang ke markasnya. Ternyata di situ ada markas teman-temannya premannya semua jam 11 malam gitu. Akhirnya teman saya dipukul mukanya. Aku nggak diapa-apain, alhamdulillah. Terakhirnya saya disuruh pergi, karena kalau nggak pergi mau dibunuh katanya. Saya jalan kaki arah pergi, tendang saya gitu. Tendang, saya jatuh. Nah, saya jatuh, saya bangun, saya mau melawan, saya lihat banyak orang, sementara kami cuma berdua, konyol kan. Akhirnya saya pergi, saya lapor Satpol PP di Monas. Lapor Satpol PP tadinya mau bantu kami untuk nyamperin orangnya, tapi ketika kami bilang jumlah mereka sekitar 15, Satpol PP nggak jadi karena jumlah mereka sedikit. Akhirnya Satpol PP nyuruh ke polisi. Aku datanglah ke polisi. Teman saya ini udah nggak mau ke polisi, teman saya pengennya pulang kan. Tapi saya bilang, kamu kalau mau pulang aja, saya nggak terima. Gitar saya diambil, ini harga diri. Saya lapor ke polisi, waktu itu ditanggepin sama Pak Eko dan Bang Hubeng waktu itu. Dia dinas di Polsek Tanah Abang ya. Udah putus hubungan lama. Dibantulah aku. Ayo cari orangnya. Jam 2 malam teman-teman. Jam 2 malam itu aku nyari si pengamen ini sendirian teman-teman. Jam 2 malam aku lari, tapi kami tersambung telepon gitu kan. Jadi kami sambil komunikasi. Begitu aku lihat ini pengamennya, ini yang ngambil gitar aku, langsung aku kontak polisi ini kan. Datanglah, pegang lah orangnya kan, pegang. Ternyata preman-preman ini, mohon maaf nih, backingnya oknum aparat dari TNI, oknumnya waktu itu ya. Kemudian oknum TNI ini ributlah sama polisi yang saya bawa, dua cekcok adu mulut kan. Akhirnya diserahkan ke saya. Mau kamu gimana katanya. Polisi bilang, bisik-bisik ke saya, kalau kamu mau duit bikin laporan, kita proses orang ini. Saya bilang, saya nggak butuh apa-apa banget, saya cuma butuh gitar ini buat saya cari duit. Udah kalau kayak gitu, kata tentara ini, hari Selasa gitar kamu saya pastikan udah kembali katanya. Udah selesai semua urusan, polisi bilang, yaudah hari Selasa kamu ke Polsek Tanah Abang ya, nanti ambil gitar di sini. Oke. Kemudian hari Selasa itu saya dikabarin sama Bang Hubeng bahwasanya gitar sudah ada. Saya datang ke Polsek Tanah Abang naik busway sama si Ujang saksi hidup gitu. Sampai di polsek itu gitar saya udah balik. Sampai sana saya dibelikan gorengan sama Bang Hubeng kan, terus dikasih susu gitu kan. Terus diajak gitar bentar, habis itu dinasehatin, kamu ngapain ngamen katanya kan. Udahlah berhenti ngamen lah, ngapain ngamen, nyari kerja katanya. Akhirnya saya merenung, akhirnya itulah hari pertama saya ngamen, hari terakhir saya ngamen di Monas itu di Jakarta. Selepas itu saya nggak lagi ngamen, saya nyari kerja. Alhamdulillah waktu itu dapat sebagai marketing. Nah, saya dapat kerja sebagai marketing ini bisa dapat kerja sebagai marketing ini unik sekali, dan bakalan saya bahas besok di hari ke-7 karantina ya. Ini udah terlalu panjang ya, udah 23 menit ya. Unik sekali pokoknya, besok akan saya bahas tuntas. Ini ada cerita lucu nih tentang sepatu saya yang tinggi sebelah, terus tentang saya kerja di marketing nggak dapat nasabah. Pokoknya saya nilai waktu itu saya sebagai marketing gagal lah nih. Tapi kalau mau tahu lanjutannya, pantengin terus video ini, channel YouTube ini. Nanti hari ke-7 karantina saya akan bahas tuntas ya. Judulnya tentang marketing yang gagal. Oke, sampai di sini aja dulu teman-teman semuanya. COVID-19, ini baju COVID-19 ini saya beli dari kawan-kawan pelaut ini yang habis dari karantina, biar berlayar balik waktu musim pandemik bulan Mei ya.
kasih teman-teman semua, sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.